Perkenalkan, nama aku Deandra Salsabila. Kamu bisa panggil aku Dey. Aku dari jurusan Jurnalistik Vkom Unpad, angkatan 2019. Kenapa sih aku milih jurusan Jurnalistik Vkom Unpad ini? Karena yang pertama, aku dari SMA itu udah terjun ke dunia media. Kayak aku dulu jadi announcer radio, dan aku juga pengen nih masuk Vkom Unpad dan ya kayak yang berhubungan dengan komunikasi. Nah kan Vkom Unpad itu nggak cuman kayak ilmu komunikasi, kayak banyak jurusannya, ada 7. Salah satunya itu adalah jurnalistik ini. Jadi finally kayak I choose jurnalistik because kayak aku merasa capable aja gitu di jurnalistik ini. Dulu aku itu masuknya lewat jalur SBMPTN atau UTBK. Kenapa? Karena dulu aku tuh kebetulan waktu SMA-nya itu IPA. Jadi kan mau nggak mau kayak SBM. Aku nyoba sih SNM karena dapat kuotanya, cuman nggak keterima SNM-nya. Jadi yaudah aku akhirnya les khususnya itu bagian IPS, nggak IPA-nya. Jadi kayak sekolah IPA, terus lesnya itu IPS. Nah akhirnya ngejar deh SBMPTN atau UTBK ini, dan alhamdulillah keterima. Walaupun jurnalistik ini sebenarnya pilihan kedua. Yang pertamanya tetap di Vkom, kayak kan ada 7 jurusan, aku milih satu itu manajemen komunikasi, yang kedua ini jurnalistik. Karena ya dua-duanya aku pengen sih, cuman ya finally-nya keterimanya di jurnalistik ini, alhamdulillahnya gitu. Belajar apa aja sih di jurnalistik ini sebenarnya? Kalau yang awal-awal itu kita kayak pasti belajarnya itu se-Vkom itu tentang ilmu komunikasi, kayak pengantar ilmu komunikasi, retorika itu kayak public speaking. Nah terus masuk ke semester 2 dan 3 itu baru kayak yang menjurus ke jurusan jurnalistik ini. Contohnya ada kayak penulisan berita cetak, terus juga ada jurnalistik foto, blog radio. Jadi kayak semuanya berkaitan sama jurnalistik deh. Kayak diajarin juga nih cara wawancara orang gimana, cara buat berita gimana gitu. Itu sebenarnya yang ini sebenarnya umum sih buat semua mahasiswa pastinya mau belajar, karena di jurnalistik ini kita ditantang buat kayak ya tahu apa aja yang up to date gitu, karena kita kan buat berita seorang wartawan. Jadi ya kita harus cari nih berita yang lagi up to date apa, dan kita harus gampang beradaptasi, yaitu adaptif gitu loh. Jadi kalau ada berita ini oke, kita buat gitu sih, lebih kayak ya keinginan mau cari tahunya, dan juga keinginan belajar. Dan yang penting mau dulu sih, karena dari mau tuh pasti ntar kedepannya bakal mudah. Jadi skill kamu menulis, skill kamu berbicara itu bakal dilatih banget nanti di sana, di jurnalistik dan Vkom itu. Cara tahu kamu itu cocok nggak sih di jurusan itu atau enggak itu dari skill kamu. Contohnya aku tipe orang yang suka cukup suka ngomong sama orang, bersosialisasi, terus suka juga nulis. Jadi aku rasa kayak nih aku cocok di Vkom. Tapi di saat kamu kayak mungkin kamu sukanya ngegambar atau gimana, mungkin kamu bisa nih masuk jurusan desain gitu. Cuma kan ya kamu harus tahu juga sih minat dan bakat kamu di mana. Salah satunya bisa ikut kayak mungkin tes psikologi atau tes minat bakat, itu bisa banget kok. Terus mata kuliah apa yang paling berkesan? Karena aku online gara-gara pandemi ini, mungkin waktu semester 1 itu ada namanya lingkup jurnalistik, dan tugas akhirnya kita itu dapat disuruh ngikutin wartawan, atau namanya itu shadowing wartawan. Dan itu seru sih, kayak ya kita serasa jadi wartawan sehari aja gitu, walaupun gak ngapa-ngapain, cuma ngikutin wartawan yang aslinya gitu. Cuman ya it's memorable dan cukup seru. Nah tapi kalau yang online ini tuh ada namanya PBC, penulisan berita cetak. Itu kita pagi-pagi bangun, ya walaupun online, buka laptop, terus disuruh, kita ada dikasih kayak press release atau kasus, disuruh nulis berita, dan deadline-nya cuma 2 jam gitu sih.
di jurnalistik ini ada nggak sih mata kuliah kayak yang hitungan? Jawabannya adalah ada. Dimanapun kalian berada, kalian bakal ketemu sama yang namanya hitungan, matematika. Ya gitu deh, pokoknya ini kita ada di semester 3, itu namanya statistika sosial, atau biasanya aku nyebutnya statsos sih. Ini kayak hitungan. Kalau di SMA itu kayak mean, modus, median. Ya it's the same, but ya nggak sama banget gitu loh. Kayak kita sering analisis data gitu deh. Kayak kamu mau penelitian nih, kamu butuh berapa orang sih buat penelitiannya? Nggak cuman kayak yaudah deh aku pengen nyebarin kuesioner ke 50 orang, nggak gitu. Kayak itu tuh ada datanya, kita nyarinya lewat si statsos ini, ada rumusnya ya gitu deh pokoknya. Jadi dimanapun kamu bakal ketemu data ini dan matematika dan hitungan. Gimana tugas-tugasnya? Apa yang paling menantang? Tugas sih overall kalau online ini cukup banyak, kayak abis kuliah dapat tugas gitu. Yang paling menantang apa ya? Mungkin yang paling menantang itu tadi yang aku ceritain PBC, karena deadline-nya cuma 2 jam. Tugas yang lain kan bisa kayak seminggu, kalau ini benar-benar 2 jam gitu deh. Itu paling menantang menurut aku. Keterampilan yang bakal kamu dapetin di jurnalistik ini, kamu bakal terbiasa berpikir cepat dan kayak mengambil keputusan. Kalau aku pribadi kayak nulis berita nih 2 jam tuh atau kurang, kadang-kadang kita kan baca dulu nih press release-nya, terus kayak kita menulis apa dulu nih, apa yang mau kita bawa sih dari berita ini. Terus itu deh, terus kita juga belajar bernegosiasi, karena kita kan wawancara narasumber gitu-gitu. Jadi harus pintar-pintar memikat narasumber biar mau diwawancara. Kisaran biaya kuliah kalau di Vkom 4 itu ada golongan UKT namanya, dari 1 sampai 5, dan itu tuh 500.000 sampai 6 juta. Itu kalau yang S1. Kalau yang jalur mandiri itu sekitar 8 juta. Jadi kalau mandiri itu di pukul rata 8 juta semuanya. Tapi kalau yang biasa SBMPTN atau SNM itu bisa dapat pilihan dari 500.000 sampai 6 juta ini. Oke, kalau kisaran biaya hidup aku kan di Bandung, dan Jatinangor sama Bandung tuh nggak beda jauh sih. Kayak makan mungkin cukup lah 20.000 atau 15.000. Kalau ngekos juga sekitar 8 juta sampai belasan juta, ada yang puluhan juga ada. Jadi it's up to you guys mau milih gaya hidup yang gimana. Kayak kalau mau yang biasa-biasa juga bisa, yang mewah bisa. Jadi kayak Nangor itu benar-benar menurut aku masih terjangkau sih, nggak kayak mahal-mahal banget. Nggak kok, kamu bawa uang 20.000 juga makan udah bisa kenyang. Rekomendasi tempat magang, jujur aku masih baru mau masuk semester 4 ini sekarang, dan kalau aku pribadi aku udah magang di Ardan Radio, dan itu recommended sih lumayan, karena aku waktu itu jadi content writer dan nulis berita tiap harinya, nulis konten juga, jadi cukup mengasah skill sih. Dan kayak kakak tingkat aku ada yang di IDN Times, ada yang di Kumparan, jadi kayak masih lingkup media gitu deh. Jadi kamu bisa milih dari sekarang, kalian juga mau di radio kah, atau di TV, atau di media online gitu. Sukanya teman-teman aku lumayan solid, karena kayak nih dosen jelasin, karena online gini kan kita nggak ngerti nih. Nah terus pas mau ulangan kita suka ngadain meeting sendiri, kayak bahas-bahas, kayak discuss gitu deh. Dan itu lumayan membantu sih, karena kan nggak ngerti nih ya dosen ngomong apa, tapi pas temen jelasin lumayan ngerti. Itu sih sukanya, kayak teman-teman aku saling membantu. Dukanya mungkin kadang tugasnya agak banyak gitu, kayak satu dosen ngasih semuanya ngasih gitu sih. Jadi apalagi online gini, jadi kayak harus ngatur waktu bener-bener, dan ngatur mental, ngatur otak dan segalanya.
prospek kerja di jurusanku itu lumayan bagus, karena apalagi kalau kamu emang dari kuliahnya itu udah suka magang, itu tuh bakal banyak relasi, kayak bisa nih langsung kamu ke media kayak radio itu bisa, terus online juga bisa, jadi itu is up to you gitu guys. Dan dari jurnalistik juga nggak harus jadi wartawan atau reporter, bisa mungkin kamu mau jadi PR gitu juga bisa kok, karena kita di jurnal nggak melulu belajar tentang jurnal, kita juga belajar tentang yang lainnya, jadi kita itu benar-benar ya fleksibel sih bisa dibilang, kayak tergantung kamu mau fokusnya di dunia apa. Kayak di saat kamu mau jadi reporter ya udah kamu harus fokusin itu, di saat mau pas kuliahnya itu fokusin jadi reporter gitu, belajar tentang gimana sih cara reporter, cara ngomong jadi news anchor gitu. Kalau pesan aku buat teman-teman yang mau masuk jurusan jurnalistik, mungkin harus passionnya, maksudnya daripada kamu, karena jurnal itu bukan jurusan yang mudah, karena kita lumayan banyak tugasnya, jadi kamu harus ada passionnya juga sih, kayak kamu suka nulis kah, atau intinya ada apa ya, ada bekal buat kamu di jurusan jurnalistik ini gitu sih. Dan tetap kok kamu bisa belajar di dalamnya, jadi nggak harus kayak aku suka nulis cuman aku nggak bisa nih, belum jago, nggak apa-apa selama masih suka dan kamu minat di situ, is okay banget. Oke, mungkin segitu dulu sharing tentang jurusan jurnalistik di kamu tempat ini. Kalau gitu jangan lupa like, subscribe, and comment. Terus kalau kamu masih ada pertanyaan, kau bisa banget nih DM ke IG aku di @diandrasal. Thank you.